Oke, coba bayangin dua dunia yang kontras banget. Satu, medan perang yang penuh lumpur. Satunya lagi, jalanan kota yang mulus. Anehnya, dua-duanya ditaklukkan oleh satu nama, Jeep. Nah, kali ini kita bakal bongkar ceritanya. Gimana ceritanya mobil perang super tangguh ini bisa berevolusi jadi Wrangler, ikon gaya hidup yang kita kenal sekarang. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya sebuah kuda pekerja perang yang bener-bener dibuat-buat kondisi paling ekstrim, tiba-tiba jadi mobil keren yang warawiri di jalanan kota? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng. Setiap legenda itu pasti punya asal-usul kan? Nah, kalau buat Wrangler, ceritanya itu nggak dimulai dari showroom mobil yang kinclong, tapi dari tengah desingan peluru. Jadi, ya kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya di medan perang, buat benar-benar ngerti DNA mobil ini. Kelihatan jelas banget kan alurnya? Semua berawal dari Willys MB di tahun 1941, ini murni mobil militer. Begitu perang selesai, dia pensiun dan jadi Civilian Jeep alias CJ. Nah, puncaknya itu di CJ7 tahun 76, yang populer banget dan jadi basis langsung buat nama yang kita semua kenal sekarang, yang lahir tahun 1986, Wrangler. Bener-bener evolusi dari alat perang jadi simbol kebebasan. Oke, sekarang kita masuk ke babak pertama. Wrangler generasi pertama, CJ. Kelahirannya ini bener-bener gebrakan besar. Tapi, sekaligus lumayan kontroversial buat para fans beratnya waktu itu. Nah, di sini nih, perubahannya kerasa banget. Di satu sisi, ada CJ7 yang, ya gitu deh, kasar, fungsional banget. Terus di sisi lain, muncul YJ yang dirancang biar lebih nyaman, bodinya lebih lebar buat di jalan raya. Tapi, coba deh lihat lampu depannya. Kotak. Buat para puris Jeep zaman itu, ini bukan cuma kaget, ini bisa dibilang penghinaan. Jadi, misinya jelas banget. Mereka pengen gantiin seri CJ yang udah tua, bikin Jeep jadi lebih nyaman buat dipakai harian, handlingnya lebih enak, lebih aman, tapi tetap jago di off-road. Terus, lampu kotak itu? Wah, itu statement. Itu cara American Motors bilang, hey, ini bukan Jeepnya kakek kalian lagi, ini Jeep era baru, era modern. Nah, setelah eksperimen lampu kotak yang bikin heboh itu, Jeep kayaknya dengerin omongan para fansnya. Generasi selanjutnya, si TJ, ini ceritanya tentang balik ke akar. Tapi diam-diam, dia bawa revolusi teknis yang keren banget. Dan inilah dia, lampu bulatnya balik lagi. Wah, ini momen besar banget buat komunitas Jeep. Ini bukti kalau pabrikannya dengerin suara konsumen, kita hampir bisa dengar sorak-sorai mereka dari sini kan? Tapi, perubahan terbesarnya justru nggak kelihatan dari luar. TJ ini ngenalin suspensi baru, namanya Quadra Coil. Gini deh, bayangin pindah dari naik gerobak kayu ke mobil modern. Nah, kira-kira gitu bedanya. Dipakai di jalan raya jadi jauh lebih halus, lebih nyaman, tapi pas diajak main lumpur, tetap jadi monster. Ini bener-bener game changer. Oke, sekarang kita sampai ke generasi yang benar-benar mengubah segalanya buat Wrangler. Generasi yang bikin pasarnya meledak. Kita sambut generasi JK. Dan ini dia biang keladinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jeep ngeluarin Wrangler Unlimited, versi 4 pintu langsung dari pabrik. Ini momen penting banget. Disinilah Wrangler berubah dari yang tadinya mobil hobi buat para petualang, jadi mobil utama buat keluarga. Biar kebayang ya, wheelbase-nya itu melar lebih dari 50 cm. Itu bukan nambah dikit, itu nambahnya banyak banget. Artinya, tiba-tiba ada ruang kaki yang lega, ada bagasi buat belanjaan, ada ruang buat kehidupan sehari-hari. Wrangler mendadak jadi mobil yang super praktis. Dan data ini nunjukin dampaknya secara telak. Lihat deh, di tahun 2017, 75%, 3/4 dari semua Wrangler baru yang kejual, itu model 4 pintu. Revolusinya sukses besar. Ini yang bikin Wrangler jadi pemain utama di pasar SUV. Kita lanjut ke generasi paling baru yang ada sekarang, JL. Anggap aja ini Wrangler yang lahir dan besar di era digital. Resepnya masih klasik, tapi teknologinya udah abad 21 banget. Fokusnya ke efisiensi, tenaga, dan kemampuan yang, ya, makin gila. Jadi, filosofi si JL ini intinya adalah nyempurnain semua aspek. Bodinya dibikin lebih enteng pakai material modern kayak aluminium biar lebih irit. Kabinnya, wah, penuh sama teknologi canggih. Dan yang paling penting, soal mesin, sekarang pembeli dikasih banyak banget pilihan, yang belum pernah ada sebelumnya. Coba kita lihat opsinya. Ada mesin V6 Pentastar yang jadi andalan, ada mesin 2.0 L Turbo yang efisien tapi kenceng, ada juga EcoDiesel V6 yang torsinya kayak badak, cocok buat off-road berat, mau yang paling buas, ada Hemi V8. Dan bahkan ada 4E yang plug-in hybrid. Ini nunjukin kalau Wrangler bukan lagi satu mobil buat semua orang, tapi udah jadi platform yang bisa disesuaikan buat semua tipe pengendara modern.
Jadi gitu deh ceritanya. Dari pahlawan perang jadi ikon jalanan, Wrangler ini nggak pernah berhenti berevolusi. Dia udah buktiin bisa naklukin semua medan di muka bumi. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan adanya varian hybrid dan dunia yang makin condong ke mobil listrik, apa Wrangler siap buat menaklukkan medan berikutnya? Masa depan yang serba elektrik? Menarik buat ditunggu.